Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Dibangkitkan Allah. Dibangkitkan Allah. Saya ambil dari Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 2 ayat 32, kemudian nanti Kisah Para Rasul 4 ayat 10, dan terakhir Kisah Para Rasul 13 ayat 37. Kisah Para Rasul 2 ayat 32 dikatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kalimat ini dikatakan oleh Rasul Petrus, saudara, pada hari Pentakosta. Jadi pada waktu pencurahan Roh Kudus, pada hari Pentakosta, kita kan tahu Petrus itu berdiri dan berkhotbah. Kita tahu nanti 3.000 orang bertobat. Dan salah satu inti khotbahnya yaitu tentang kebangkitan Kristus. Dan yang menarik, saudara sekalian, dia menyinggung tentang kebangkitan Kristus. Yang dikatakan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Jadi jelas Yesus yang dia katakan itu keturunan Raja Daud yang kematiannya dan juga kebangkitannya dinubuatkan. Dan dia menyinggung nubuat tentang kebangkitan Yesus di dalam khotbahnya itu. Nah, kemudian saudara kita lanjutkan dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 10. Ini juga Petrus dan Yohanes ketika di hadapan atau di depan sidang pemimpin Yahudi. Jadi di depan pemimpin Yahudi, tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat dan juga imam besar. Itu masih hidup, yaitu imam besar Hanas dan Kayafas, ini di Yerusalem. Nah, Petrus juga menyampaikan tentang kebangkitan Kristus. Dikatakan begini, Kisah Para Rasul 4 ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah, garis bawahi, yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Jadi waktu itu terjadi mujizat di depan gerbang Bait Allah, gerbang indah Bait Allah, di mana Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir dengan mujizat, memakai nama Yesus dari orang Nazaret. Dan itu menggemparkan saudara-saudara. Yohanes disidang. Dan dalam pembelaannya, Petrus dan Yohanes mengatakan bahwa yang menyembuhkan orang lumpuh itu adalah Yesus di Nazaret yang mati disalib, kemudian yang dibangkitkan Allah. Ini luar biasa, saudara. Yang terakhir, Kisah Para Rasul 13 ayat 37. Nah, yang ini adalah khotbah Paulus. Kalau tadi Petrus dan Yohanes, Petrus. Ini adalah Paulus ketika ada di Antioquia, di Pisidia, Antioquia yang ada di Pisidia. Nah, Paulus mengatakan begini, Kisah Para Rasul 13 ayat 37. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah, tidak demikian. Jadi dia juga menyinggung tentang kebangkitan Kristus yang dikatakan dibangkitkan Allah. Jadi khotbah setelah kebangkitan Yesus itu beritanya tentang Yesus dibangkitkan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau saya ditanya, apakah Kristus membangkitkan dirinya sendiri? Jelas dari ayat yang kita baca ini, Yesus tidak membangkitkan dirinya, tetapi Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Jadi Allah sendiri yang membangkitkan, Allah Bapa yang membangkitkan Yesus dari kematian, meskipun Yesus itu anak Allah. Dan kebangkitan Yesus itu dipahami sebagai tindakan Allah Bapa. Ini jelas. Jadi kita harus memahami kebangkitan Kristus itu adalah tindakan Bapa. Hal ini menunjukkan kesalehan Kristus, kesalehannya sekaligus kuasanya atas kematian. Nah, luar biasa. Yang meneguhkan identitasnya sebagai anak Allah, sebagai Mesias yang dijanjikan, yang memang menderita sebagai anak domba Allah, anak domba Paskah. Di mana Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus, lihat anak domba Allah yang mengangkut atau yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Kemudian ayat 36 diulangi lagi, lihat anak domba Allah yang mengangkut atau menghapus dosa dunia. Jadi Yesus sebagai korban penebus salah. Di Yesaya 63, Yesus disebut sebagai penebus salah. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita teliti apa implikasinya Yesus dibangkitkan Allah, ada satu yang menurut saya ini pengajaran yang penting. Yesus dibangkitkan karena kesalehan. Implikasinya kita yang percaya Yesus, yang mengalami kuasa kebangkitan, harus hidup dalam kesalehan. Ibrani 5 ayat 7 sampai 9 dikatakan begini, dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus itu manusia sejati sepenuhnya 100%. Kita mengatakan dalam segala hal dia disamakan dengan saudaranya. Ibrani 2 ayat 17. Jadi betul-betul dia adalah yang sulung. Dan dari antara banyak saudara, artinya dari antara semua manusia. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah dibenarkan. Jadi jelas, Yesus dibangkitkan karena kesalehannya. Dia telah dibenarkan.
Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi, saudara lihat di situ, karena kesalahannya ia telah didengarkan. Pada zaman Yesus dan juga sebelum-sebelumnya, kepercayaan orang pada waktu itu bahwa Allah hanya mendengarkan orang yang salah. Itu kalau saudara lihat di Yohanes pasal 9 ketika Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir, yang pada saat itu tabib yang sakti mandraguna yang bagaimanapun tidak akan sanggup menyembuhkan orang buta sejak lahir. Tapi Yesus menyembuhkan. Dan kalimat dari orang buta sejak lahir itu ketika diinterogasi sama ahli-ahli Taurat, kalimat itu keluar. Di Yohanes 9 ayat 31 dikatakan begini, ini luar biasa. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Jadi orang saleh itu sejajar dengan orang yang melakukan kehendaknya. Jadi Yesus menyembuhkan dirinya yang buta sejak lahir itu karena Yesus memang saleh melakukan kehendak Bapa. Itu betul, itu benar banget. Karena Yesus punya filosofi dalam Yohanes 4 ayat 34, dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu jelas, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus datang ke muka bumi ini untuk melakukan kehendak Bapa. Di Matius 20 ayat 28, cuma seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Jadi Yesus jelas melayani kehendak Bapa, menjadi tebusan, menjadi anak domba Allah yang mati di kayu salib menebus dosa manusia. Dan karena kesalehannya dia dibangkitkan, dia didengarkan. Pertanyaan yang penting saudara, untuk apa Yesus dibangkitkan? Jawabannya, Yesus dibangkitkan agar kepercayaan kita tidak sia-sia. Agar kepercayaan kita tidak sia-sia. Kita pun akan juga mengalami kebangkitan tubuh seperti yang Kristus alami. Jadi Yesus waktu itu bangkit dengan tubuh kemuliaan. Bisa dilihat, bisa diraba, bisa disentuh. Tetapi tubuh kemuliaan bisa tidak dibatasi oleh tembok, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 17 dikatakan begini. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi pada waktu itu ada ahli Taurat, golongan Saduki yang tidak percaya dengan kebangkitan. Ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, iman kita itu kosong, iman kita itu sia-sia, tidak ada gunanya. Nah, kita langsung coba ayat 17 ya, karena waktu susah. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, percuma, sia-sia kepercayaan kita, dan kita masih hidup dalam dosa. Kalau kita masih hidup dalam dosa, kita akan mati kekal, masuk neraka. Makanya ayat 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus kalau Yesus tidak dibangkitkan. Sia-sia, kita hidup dalam dosa dan binasa. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita mengharapkan Yesus, kita sia-sia. Jadi yang benar apa? Coba kita baca ayat 20 dari 1 Korintus 15 dan sampai 22. Ini kuncinya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat terakhir 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi Kristus yang sulung, yang pertama kali dibangkitkan. Dengan demikian kita yang percaya kepadanya, kita juga akan mengalami kebangkitan. Maka dari itu kalau saudara mau mengalami kebangkitan seperti yang dialami Kristus, hiduplah saleh. Karena hanya orang yang saleh saja yang akan mengalami kebangkitan. Kalau saudara itu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hidup tidak beres, tidak melakukan kehendak Bapa. Yesus berkata, bukan orang yang berseru Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi dikatakan orang saleh itu sama dengan melakukan kehendak Bapa. Yesus juga pernah berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Terjemahan Borneo mengatakan, jika kesalehanmu tidak melebihi dari kesalehan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Jadilah saleh-saleh Kristus yang akan dibangkitkan tinggal dalam kerajaannya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.